Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning semuanya, apa kabar? Baik, Sehat semua ya di sini? alhamdulillah sehat. Oke. Di sini sudah mengerjakan tugas-tugasnya belum ya? Banyak lo yang belum mengerjakan. Sudah, Miss. Oke, Lucky. Ini penyebutannya Lucky atau Laki ya? Lucky. Lucky, Miss. Oh, aku kira Laki. Udah ada 4 tugas loh, kalau belum dikerjakan nanti menumpuk. Kalian kesulitan. Yuk on kamera dong. On kamera, on mic. Nanti biar mudah untuk absennya. Kalau saya absen sekarang gimana, Miss? Sambil menunggu teman yang lain datang, saya mau meriksa absen dulu ya. Avindia Anggara Medias. Hadir, Bu. Oke. Aisyah Rizky Nur Fitriani. Hadir, Miss. Andrian Saputra. Andrian Saputra belum hadir. Arif Abdillah Zahir. Hadir, Miss. Selanjutnya Cut Aulia Bintoro. Cut Aulia belum hadir. Fabian Khalif Al-Rafi. Fabian belum hadir. Selanjutnya Farid Habibi. Farid Habibi juga belum hadir. Jihan Amalia Fariah. Hadir, Miss. Oke. Bentar. Selanjutnya Laisya Alim. Hadir, Miss. Selanjutnya Lukeisha Maifa Akbar. Hadir, Miss. Oke. Selanjutnya Nadindra Della Savitri. Nadindra belum hadir. Selanjutnya Naufal Arik Saputra. Naufal belum hadir. Nova Adelia Putri. Belum ada. Rafa Alfatoni. Raisya Arsya Shania Marwa. Hadir, Miss. Ramadhani Wahyu Saputra. Hadir, Miss. Rifki Bika Fahrudin.
Belum hadir. Yang belum dipanggil siapa yang baru masuk? Oke, nomor 3. Kita langsung masuk ke materi aja gimana? Atau masih nunggu teman? Masuk aja. Oke, langsung ya. Ya. Sebelum masuk ke materi, dipersiapkan dulu buku pendamping paket yang bahasa Inggris, sama buku tulis dan pulpen. Nova Adelia baru masuk ya. Oke, hari ini kita akan mempelajari mengenai waktu. Bentar. Sudah keluar ya? What time is it? Pukul berapa sekarang? Oke, kita langsung masuk ke materi. Oh ya, sebelum memasuki materi, kita lebih baik berdoa terlebih dahulu agar diberikan kelancaran saat kita belajar dan diberi kemudahan. Berdoa dimulai. Oke, selesai. Kita masuk ke materi langsung ya. Ya. Di sini kita akan mempelajari mengenai pengertian, perbedaan, dan contoh dari ordinal dan cardinal number. Yang kedua yaitu waktu, yang ketiga yaitu mengenai tanggal. Yang selanjutnya, yang pertama yaitu ordinal dan cardinal number. Apa itu ordinal dan cardinal number? Nah, di sini cardinal number adalah angka yang digunakan untuk menyatakan jumlah atau kuantiti dari objek yang dibicarakan. Nah, kalau ordinal number itu adalah angka yang digunakan untuk menyatakan suatu urutan atau tahapan. Nah, untuk lebih jelasnya, di sini contohnya, kalau cardinal number itu seperti contohnya angka 1 ya 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Kalau ordinal number biasanya digunakan untuk urutan, misalnya pertama itu first, kedua itu second, ketiga itu third, dan seterusnya. Nah, cara penulisannya, cardinal number, cara penulisan angka dan ejaannya seperti biasa, yaitu ya 1, kalau 1 ya 1, kalau 2 itu ya 2, kalau 3 ya 3, kalau 4 itu ya 4, dan seterusnya. Angka-angka biasa. Kalau untuk yang ordinal number, penulisannya berbeda, yaitu jika 1 itu biasanya digunakan pertama atau first, 1, kemudian di belakangnya diberi kata st, first, yang berarti pertama. Kalau yang kedua atau second, itu biasanya menggunakan angka 2, kemudian di belakangnya diikuti dengan kata huruf N dan D, yang dibaca dengan second, artinya kedua. Untuk yang ketiga, menggunakan angka 3 dan di belakangnya diikuti R dan D. Dibacanya kemudian third, yang artinya ketiga. Kemudian disusul dengan angka ordinal berakhiran TH seperti fourth, yang artinya keempat. Kelima, yaitu fifth, yang artinya kelima, dan seterusnya. Nah, contoh penggunaan yaitu seperti ini. You've got 5 bags and I've only got 2. 4 parcels come this morning, but only 1 was for Mark. Yang ketiga yaitu I have 2 daughters and 3 sons. Yang keempat, this is my first visit to New York. Yang kelima, is Brian her first or second child? Yang keenam yaitu my birthday is on the 4th of December. Nah, di sini bisa dilihat, di sini menggunakan yaitu cardinal number yang berarti angka atau jumlah. Kamu mendapat 5 tas dan aku hanya mendapat 2 tas. Nah, di sini 2. 4 parcel datang pagi ini, tapi hanya 1 yang untuk Mark. Nah, di sini adalah jumlah. 4 parcels come this morning, but only 1 was for Mark.
Bentar. Oke, lanjut. Yang ketiga, I have 2 daughters and 3 sons. Di sini juga menunjukkan sebagai cardinal number karena menunjukkan jumlah suatu kalimat. Di sini terdapat ada 2 anak perempuan dan 3 anak laki-laki. Nah, yang keempat yaitu this is my first visit to New York. Nah, di sini urutan atau tahapan. Nah, ini adalah pertama kalinya aku mengunjungi New York begitu. Karena di sini menunjukkan kata first yang berarti ordinal number. Yang kelima yaitu is Brian her first or second child? Apakah Brian itu anak kedua, anak pertama atau anak kedua begitu. Nah, yang selanjutnya itu yang nomor 6. My birthday is on the 4th of December. Ulang tahunku tanggal keempat dari Desember. Nah, di sini menunjukkan tanggalnya yang biasanya menggunakan ordinal number. Yang selanjutnya yaitu yang kedua mengenai waktu. Yang ordinal dan cardinal number tadi udah paham belum? Kalau belum nanti Miss bisa ulangi. Kamis. Sudah ya. Selanjutnya yaitu mengenai waktu. Time. What time is it? Nah, bisa dibuka di buku halaman 38 kalian. Di sini kan sudah diberikan beberapa untuk tugas kalian. Mungkin bisa dikerjakan di rumah untuk menambah pengetahuan kalian. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai waktu. Nah, cara pengucapannya. Menyebutkan yang pertama yaitu menyebutkan pukul dengan cara mengucapkan jamnya terlebih dahulu, kemudian menitnya. Contohnya 6 lebih 10 misalnya. Bisa diucapkan seperti 6:10 atau 7 lebih 30, setengah 8 gitu, 7:30. Kemudian ada 9 lebih 45, 9:45. Yang selanjutnya adalah 10 lebih 9. Itu bisa disebutkan dengan 10 or 9. Oke, selanjutnya yang kedua yaitu menyebutkan menitnya terlebih dahulu dan kemudian mengucapkan jamnya. Jangan lupa untuk menyebutkan kata past di dalam kalimatnya untuk menunjukkan bahwa menit tersebut telah go past atau melewati jamnya. Nah, di sini contohnya ada 5 lebih 10 bisa menggunakan 10 past 5. Nah, di sini ditunjukkan menggunakan menitnya terlebih dahulu kemudian ditambahkan kata past kemudian jamnya yaitu jam 5 yang berarti jam 5 lebih 10. Dalam bahasa Inggris itu pengucapannya yaitu 10 past 5. Jika untuk yang 7 lebih 20 menitnya terlebih dahulu yaitu 20 past lebih 7. Jadi artinya jam 7 lebih 20. Yang selanjutnya yaitu 25 past 9. Jam 9 lebih 25. Yang ketiga yaitu untuk menit yang ke-31 sampai dengan 59 memiliki sebutan yang berbeda lagi, yaitu dengan menggunakan to. Untuk contohnya yaitu jam 5 lebih 35, biasanya pengucapannya yaitu 25 to 6 atau pukul 6 kurang 25 menit. Yang selanjutnya yaitu 10 to 9 atau pukul 9 kurang 10 menit. Nah, di sini ya, yang selanjutnya yaitu 15 to 11, pukul 11 kurang 15. Ada yang masih bingung tentang penjelasannya yang ini? Paham belum? Sudah paham, Miss. Oke, Paham. Oke, selanjutnya. Untuk yang nomor 4, untuk menjelaskan 30 menit atau lewat setengah jam, menggunakan half past dan bila jam menunjukkan kurang seperempat atau 15 menit, disebut a quarter to. Dan untuk menyebutkan lewat seperempat, menggunakan a quarter past. Nah, untuk lebih jelasnya di sini saya berikan contoh. Jam 2 lebih 15, a quarter past 2. 15 di sini tadi apa? A quarter to. Quarter past. Nah, pukul 2 lewat 15 menit. Jam 5:30 atau setengah 6. Half past 5. 30 di sini half past 5. Jam 5 lebih 30.
pukul 5:30. Nah, yang selanjutnya yaitu ada 3:45, a quarter to 4, pukul 4:15, karena di sini menunjukkan menit yang ke-45. Yang selanjutnya yaitu 6:30, pukul 6:30. Di sini menunjukkan 6:30, jam 6:30. Yang selanjutnya yaitu a quarter to 9, pukul 9:15. Nah, di sini menitnya lebih 45, jadinya kurang 15 menit, jadinya a quarter to 9. Oke. Yang kelima yaitu menunjukkan pukul yang tepat menggunakan sharp atau exactly. Contohnya jam 9 tepat. Nah, di sini penulisannya it's exactly 9 o'clock. Ini udah jam 9 tepat gitu maksudnya. Nah, kalau untuk yang pukul 4, it's 4 o'clock sharp. Bisa menggunakan exactly, bisa juga menggunakan sharp. Nah, ini terserah kalian, tapi ini digunakan jika tepat pukul 9 atau jam 1 pas, 2 pas, seperti itu. Tidak ada menitan lebihnya. Selanjutnya, yang nomor 6, penggunaan AM, PM. AM atau antemeridian digunakan untuk menunjukkan waktu antara pukul 00 sampai pukul jam 12. Nah, tengah malam sampai pukul jam 12 malam itu menggunakan AM, dan PM atau post meridian digunakan untuk menjelaskan waktu antara pukul jam 12 siang sampai jam 00 tengah malam. Bisa dipahami yang AM dan PM? Bisa, Miss. Oke. Nah, untuk contohnya, it's jam 1:35 AM. Jadi menunjukkan pukul 1 pagi lewat 35 menit. 01:35 AM. Kalau menggunakan AM itu berarti pagi ya. Nah, di sini untuk contoh kalimatnya, untuk penjelasan yang 1 sampai 6 tadi, contoh kalimatnya yang pertama yaitu Annie, can you remind me to go to the meeting at 9:25? I am afraid I will be late. Nah, yang kedua yaitu Sarah, I'm so sorry, it's 5:20 already, but I'm still far from your place. I'm so sorry I'm late. Yang ketiga yaitu you can get there in 5 minutes, so you must go at 15:11 to go there on time. Nah, sini sudah saya berikan contoh kalimatnya juga. Nanti kalian bisa pelajari lebih mendalam lagi. Jika masih ada yang bingung, bisa ditanyakan lewat Google Classroom. Nah, perbedaan morning, afternoon, evening, dan night. Morning digunakan saat waktu menunjukkan pukul 00 sampai jam 12 siang. Nah, jika kalian bertemu guru kalian atau teman kalian tepat pukul jam 7 pagi, itu menggunakan morning. Jam 8 bisa menggunakan morning, jam 9 menggunakan morning, 10 masih menggunakan morning. Nah, untuk selanjutnya yaitu afternoon. Afternoon digunakan saat waktu menunjukkan pukul jam 12 sampai jam 2 siang. Nah, kalau misal bertemu dengan guru kalian jam 1 atau bertemu dengan teman kalian jam 2, itu menggunakan good afternoon. Dan kebalik ya, untuk yang evening digunakan saat waktu menunjukkan pukul 3 sampai jam 8 malam. Nah, jika kalian bertemu siapa gitu saat maghrib atau nah itu menggunakan evening. Nah, selanjutnya yaitu night. Digunakan saat waktu menunjukkan pukul 9 sampai tengah malam. Tengah malam itu yaitu jam 00:00, jam 12 tepat. Oke. Untuk waktu, ada yang dipertanyakan? Tidak. Lanjut ya. Kalau nggak ada yang tanya, nanti cepat selesainya. Tapi semoga kalian paham ya. Jangan lupa nanti tugasnya dikerjain semuanya. Yang selanjutnya yaitu date atau tanggal. Nah, cara penulisan tanggal dalam bahasa Inggris contohnya di sini contohnya saya ambil 10 September 2013. Di dalam aturan bahasa Inggris atau British, penulisan tanggal dimulai dengan tanggal, kemudian diikuti bulan, lalu tahun. Contohnya 10 Sept 2013. The 10th of September 2013. Di sini tadi menggunakan yang ordinal number yaitu 10, kemudian diikuti TH
of September 2013. Oke. Selanjutnya, atau bisa juga digunakan dengan cara menulis dalam bahasa Inggris sebagai berikut. Nah, contohnya September the 10th, 2013. Nah, ini ada dua versi. Yang pertama yaitu menggunakan the 10th of September 2013. Yang kedua yaitu September the 10th, 2013. Bisa tanggalnya terlebih dahulu, bisa bulannya terlebih dahulu. Untuk penulisannya seperti yang tertera di sini, yaitu the 10th of menggunakan of September 2013. Jika bulannya terlebih dahulu, tinggal dibalik September, nggak usah menggunakan of, langsung September the 10th of the September the 10th 2013. Nah, untuk contoh di sini saya berikan contoh ordinal number lagi beserta cara membacanya. Untuk yang pertama yaitu 1 diikuti dengan kata st, dibacanya yaitu the first. 2 diikuti dengan kata nd, dibacanya the second. Ketiga yaitu diikuti dengan rd, dibacanya the third. Yang keempat yaitu 4 diikuti dengan th, dibacanya the fourth. 5 the fifth. 6 the sixth. 7 the seventh. 8 the eighth. 9 the ninth. 10 the tenth. Nah, kalau misalnya tanggal 21 itu gimana, Miss? Nah, kalau misal tanggal 21, penulisannya yaitu 2 diikuti, sebentar saya tuliskan. Nggak bisa ini. Kalau 21 itu 2 kemudian 1 diikuti dengan ST. Jadinya pembacaan yaitu 21st, jangan 21. Tapi pembacanya 21st karena di belakang 2 itu ada angka 1. Angka 1 itu diberikan ST. Oke, untuk urutannya kalau 1 itu ST, kalau 2 itu ND, kalau 3 RD. Nah, oke. Kalau untuk urutan selanjutnya yaitu 4, 5, 6, 7, 8 itu menggunakan TH. Misal kalau 33 jadi itu 33rd, bukan 33. Untuk yang tanggal. Jadi pembacaannya menggunakan 33rd. Kalau 34 gimana, Miss? Kalau 34 yaitu menggunakan 34th. Belakangnya ada TH. Kalau 31 ya udah 31 sama 31st. 41 sama juga 41st. Nah, kalau untuk menggunakan tanggal, ingat itu harus menggunakan ordinal number yang di belakangnya diberikan tambahan ST, ND, RD, dan TH. Untuk ordinal number untuk yang tanggal bisa dipahami? Halo, bisa dipahami tidak? Masih ada yang bingung? Enggak. Berarti bisa dipahami ya? Bisa. Nanti kalau bisa, tugasnya tolong langsung dikerjakan. Banyak banget loh yang belum ngerjain tugasnya. Sebentar. Itu sambil nunggu istrinya komunikasi, bisa dicek yang sifatnya disesuaikan dengan sifatnya. Nah, di sini tadi udah ada beberapa materi, nanti kalian bisa mempelajari semuanya. Nanti akan saya kirimkan file materi ini di Google Classroom.
Dan semoga kalian bisa mempelajari ulang agar kalian lebih paham dengan apa yang saya jelaskan tadi. Di sini sudah tertera cara penulisan, juga sudah pengertian perbedaan contoh ordinal dan cardinal number tadi, penggunaan AM dan PM jangan lupa, dan kemudian untuk penggunaan morning, afternoon, evening, dan night itu juga sudah saya terangkan di sini. Nanti kalian juga bisa baca-baca lagi supaya kalian lebih paham mengenai materi yang akan kalian terima untuk hari ini. Nah, nanti saya akan buatkan tugas lagi di Google Form, dan untuk yang Google Form itu nanti cuma 10 soal pilihan ganda. Yang di Google Classroom nanti kalian membuat daily activity kalian seperti di halaman seperti di halaman 40. Nanti kalian tulis tangan, kemudian di foto dikirim di Google Classroom. Oke? Ya, Miss. Bentar, saya mau screenshot kehadiran hari ini. Bisa turn on kamera nggak? Turn on your camera. Yo, baru admin. Bentar. Baru sama Arif Zahir. Yang lainnya cewek-ceweknya nggak ikut turn on kamera. Ini buat bukti kehadiran kalian loh nanti. Yang lainnya yuk. Masih 10 menit, saya tunggu. Uni Afindia. Mimi ini Andrian ya? Ya. Kalau tahu gejrot siapa? Rafif. Siapa? Rafif. Oh, Rafif. Username-nya mbok diganti, masa tahu gejrot. Suka tahu gejrot kok Rafif tuh. Enggak. Yo, mana yang lainnya? Masa lagi tahu si Rafif sama Andrian? Kalau yang admin siapa? Dani. Dani? Iya, Miss. Ya, sehat. Alhamdulillah. Kakak baik. Lumayan. Ayo, yang lainnya turn on kamera. Ruki, mukanya dikeliatin nggak apa-apa? Nggak apa-apa, yuk dong. Nah, ini Avindia. Nah, yang lainnya ada Aisyah Rizky, Arif Zahir, Andrian kok nggak dilihatin lagi, kenapa ini? Rafif. Nah, Raisya Alim. Raisya Arsya, bisa turn on kamera nggak? Lagi di rumah atau di luar? Oke, udah saya screenshot ya untuk bukti kehadirannya. Untuk tugasnya, tolong jangan lupa dikerjain untuk nambah-nambah nilai kalian. Untuk yang mengumpulkannya tepat waktu, nanti nilainya bisa sekitar 90 sampai 100.
80 lah, 80 sampai 100. Kalau mengumpulkannya tepat waktu. Ada yang ingin ditanyakan nggak? Beneran nggak ada ini? Belum ada Belum ada pertanyaan, pertanyaan, Miss. Miss. Oke. Biasanya suka main game nggak? Ya. Ya. Siapa yang suka main Ya. game? Main apa? Main Minecraft sama Mobile Legends. Oh, Free Fire sama Mobile Legend. Ya, Free Fire-nya menang terus atau malah kalah? juga itu Juga itu tadi. Hah? menang Terus tuh. Oh, kalau Mobile Legends-nya udah sampai level berapa? Legend. Tinggal 6 menit lagi. Beneran nggak ada yang tanya tentang materi yang tadi atau materi-materi kemarin? Tentang tugas. Tugas dan materi sudah di Gak ada Gak ada alasan. mendengarkan waktu Intan sudah di Oke, terima kasih yang telah hadir pada pertemuan ketiga kali ini. Semoga kalian semua diberikan kesehatan, diberikan perlindungan, diberikan kemudahan dalam mencari ilmu. Nah, sekian dari saya. Kita bersama-sama mengucapkan alhamdulillah bersama ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbil alamin. Oke, terima kasih untuk kehadirannya. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lapar terus. Jadi jangan main game terus, tugasnya dikumpulin. Ayo. Mabarnya itu bisa kalau selesai mengerjakan tugas dong. Oke, sekian. Udah ditutup ya. Materinya udah saya bikin malah lebih sedikit ini sih. Materinya malah kayak kesedikitan. Enggak. Bukan materinya. Ya, bikin enggak kalau menurut Kuki malah udah lebih lambat sedikit banget. Sama aja. Ya Allah. Oke.